Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa' wa rahmatul lil mu'minin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati indahnya beribadah di bulan Ramadan, bulan yang penuh lipatan pahala, lipat ganda pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang mulia ini juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu mukjizat yang terbesar bagi manusia, yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman, al-huda, petunjuk bagi manusia-manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mukmin muslim yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan dalam hidupnya. Maka di dalam Al-Quran juga terkandung sebuah manfaat yang luar biasa, yaitu apa? Al-Quran sebagai obat. Maka obat di sini dalam artian adalah obat baik untuk fisik maupun obat sebagai rohani. Maka kalau kita dengar istilah sekarang ada yang mengatakan healing atau liburan, ya, atau penyembuhan, maka Al-Quran lebih dahulu bisa menyembuhkan, ya, berbagai macam problematika umat yang hari ini kita rasakan, ya, yang jauh dari kata kebahagiaan. Maka di dalam Al-Quran makna bahagia itu sendiri adalah ketika kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mampu menjadikan setiap langkah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala? Tentu jawabannya adalah dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman atau sebagai obat, sebagai penyembuh dari semua penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita maupun penyakit yang ada dalam hati kita. Maka ketika seseorang lepas dari Al-Quran, seseorang tidak menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidupnya, maka bisa dikatakan orang tersebut tersesat dan mereka mudah terserang namanya penyakit, terutama penyakit pikiran, ya. Kenapa? Karena mereka jauh dari Al-Quran. Maka Al-Quran adalah satu-satunya obat yang bisa menyembuhkan semua penyakit yang diderita. Misalnya saja, ketika Al-Quran melarang orang untuk berzina, ya, maka di situ ada manfaatnya. Selain bukti bahwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, selain itu adalah konsekuensi keimanan bagi seorang muslim untuk meninggalkan hal seperti itu, maka ada manfaat juga, yaitu apa? Terhindarnya dari penyakit menular seksual. Yang kita tahu bahwa penyakit menular seksual ini adalah penyakit akibat berhubungan atau hubungan seksual yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang manusia. Akhirnya timbullah penyakit ini. Namun ketika kita kembali kepada Al-Quran, bukan hanya penyakit seperti ini saja, penyakit-penyakit lain misalnya, maka Allah menjadikan Al-Quran sebagai obat. Nah, kita beberapa tahun terakhir ini kita pun dirundung dengan COVID. Bagaimana juga Islam juga di dalam Al-Quran menyebutkan bagaimana Islam mengatur bahwa penyakit COVID atau penyakit virus corona ini bisa disembuhkan dengan menjadikan Al-Quran sebagai obatnya. Ya, menjadikan Islam dalam hal ini adalah Islam untuk mengatur bagaimana sistem kesehatan yang benar. Nah, terlebih lagi Al-Quran adalah pedoman. Insya Allah ketika menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, insya Allah, ya, bukan hanya Al-Quran dibaca, tetapi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita jadikan Al-Quran satu-satunya pedoman, satu-satunya aturan yang mengatur kehidupan kita. Sehingga bukan hanya kesehatan yang akan kita dapatkan atau kita rasakan manfaatnya dari Al-Quran, tetapi keberkahan dari langit dan bumi juga insya Allah akan kita dapatkan. Dan insya Allah, Allah kuatkan kita dalam membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan momentum bulan Ramadan ini kita jadikan, kita kembali kepada Al-Quran, menjadikan syariat Islam satu-satunya aturan yang memandu kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.